Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sore yang cerah hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa nikmatnya begitu luas dan luar biasa ya. Jadi nikmat berupa kesehatan, berupa ilmu. Jadi ilmu ini adalah sebuah rezeki yang luar biasa. Dulu para ulama itu mencari ilmu bukan seminggu sekali, tapi tiap hari, dengan cara mencari guru-guru yang bisa membimbingnya. Kemudian dia belajar membaca kisah-kisah orang terdahulu, dan termasuk rajin membaca bab-bab dalam ilmu agama. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar, yang sejatinya ini juga nasihat untuk kita semua, yang ada dalam kitab Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad. Jadi Al-Isti'dad itu adalah persiapan, Yaumil Ma'ad itu adalah hari untuk kembali ya. Jadi hari untuk kembali itu meninggal dunia. Jadi semua orang pasti meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai, bab keempat. Rubiya an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol li Abi Dzar. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda li Abi Dzarin, kepada Abi Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifari. Jadi Abu Dzar itu julukan bapaknya Dzar. Beliau dari suku Al-Ghifari. Beliau kepala suku Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, jaditu safinata fa innal bahra amikon. Jadi jadid as-safinata. Jadi jadid itu barulah. As-safinata itu safinah atau kapal. Jadi kapal itu, dan kapal di bahar itu adalah safinah. Fa innal bahra amikon, sesungguhnya lautan itu dalam sekali ya. Wa khudh ziyada kamilan, maka ambillah ya bekalnya itu secara sempurna. Fa inna safara ba'idan, karena sesungguhnya safar atau perjalanan itu adalah ba'idan, itu jauh ya. Kemudian wa khuffifal himala fa innal aqabata qu'udan ya. Jadi di sini sedikitkanlah ya barang bawaan, karena tantangan akan menghadang. Ini yang ketiga. Wa akhlis amalaka ya, atau amiloka fa inan naqidata basiron ya, dan ikhlaskanlah karena amalanmu itu ada yang memperlihatkanmu ya, atau ada yang melihat. Jadi wa akhlis amalaka, dan ikhlaskanlah amalmu itu. Fa inna, maka sesungguhnya naqida basiron, sesungguhnya amalmu itu ada yang memperhatikan ya. Ini ada 4 nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Dzar ya. Abu Dzar itu salah satu pimpinan kabilah dari Dzar Al-Ghifari ya, dari Al-Ghifari ya. Jadi nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar ini ada 4 poin ya. Jadi ini sejatinya untuk kita ya, karena setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian ya. Jadi Rasulullah menyampaikan rubiyan Rasulullah Muhammad SAW annahu qala li Abi Dzar. Jadi Rasulullah itu memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, jaditu safinata, perbarilah ya kapalmu. Fa innal bahra amikon, maka sesungguhnya laut itu dalam. Maksudnya ini adalah bukan kita disuruh membuat kapal, bukan, tetapi kehidupan ini diibaratkan seperti lautan ya. Lautan ada ombak, ada kita bisa tenggelam ke dalam lautan, masalah kalau kita nggak memperbarui
kapal. Nah, kapal di sini adalah sebuah bekal, ya, sebuah bekal atau di dalam, kalau kita misalnya mau menyeberangi lautan, ya, itu kita harus memiliki kapal yang besar. Kalau kapal kecil itu ya besar kemungkinan akan tenggelam. Kalau di pantai sih enggak, tapi kalau di tengah agak ke laut itu bisa tenggelam gara-gara lautnya, ombaknya penuh dengan gemuruh atau tinggi, itu maka akan mudah tenggelam. Tetapi kalau misalnya kapalnya itu besar, maka itu akan selamat. Nah, ini adalah tamsil. Jadi nasihat ini tamsil bahwa hidup ini nggak enak. Ya, hidup ini penuh masalah. Contoh masalah dengan diri kita misalnya, ya. Kita ini misalnya kadang-kadang nggak punya duit. Ini yang orang lain punya duit, kadang-kadang ini juga masalah. Kalau kita nggak bisa mengatur, ya. Ya kalau kita punya ilmu kan enak, oh nggak apa-apa. Orang lain punya duit, alhamdulillah. Saya nggak punya duit, alhamdulillah. Saya akan bekerja cari duit dan ini berpahala. Ya berarti enak kan? Begitu punya duit, nah alhamdulillah punya duit, aku akan penuhi kebutuhanku misalnya, dan aku akan bantu orang lain. Jadi itu salah satunya. Ya. Jadi hidup itu. Ya jadi hidup ini diibaratkan lautan, maka kita harus memiliki safinah atau kapal yang besar. Nah, ini adalah tamsil bagi kita ketika kita mengarungi kehidupan pasti banyak masalah, ya. Semakin kita itu punya ilmu, maka itu semakin bagus. Contoh nih, anak-anak muda misalnya, ya, yang sering kita saksikan, anak muda seumuran Torik misalnya, ya. Seumuran Torik ini ada sih kejadian berapa tahun yang lalu, ada anak SMA atau mau kuliah, dia minta motor. Nah kemudian karena nggak dituruti, orang tuanya dibunuh. Nah ini kan masalah sebenarnya, masalah sepele sekali sebenarnya. Nggak pengen motor nggak dituruti, orang tuanya dibunuh. Ada juga misalnya anak SMA atau mau kuliah itu ditinggal pacarnya nikah karena dia nggak punya duitnya, yang ditinggal nggak punya duitnya, itu sudah bunuh diri atau bundir. Bundir. Ini kan gimana ya? Ya kok gampang banget, kok baper banget gitu ya. Ya baper itu bisa dimanfaatkan dalam yang baik-baik. Ya Imam Ali mengatakan balas dendam yang paling baik itu adalah balas dendam yang membuatmu menjadi hebat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalnya kita diremehkan orang nih, kamu itu nggak punya apa-apa, biarin aja. Kita dalam hati, wah saya akan berjuang menjadi yang lebih baik sehingga saya punya apa-apa. Nah, contoh yang lebih jelas itu begini, ini kisah nyata ya. Ada salah satu penemu otomotif yang terkenal, namanya Henry Ford, orang Amerika. Henry Ford itu penemu mobil Ford Amerika ya. Nanti diklik Ford itu bagus. Suatu saat Henry Ford ini membuat sebuah spare part yang mau ditawarkan ke Ferrari. Salah satu spare partnya itu pokoknya bagian mobil yang paling penting, dan itu membuat Ferrari itu lebih cepat. Jadi Ferrari itu kan di Italia. Nah begitu buatannya Henry Ford itu ditawarkan ke Ferrari, ditolak. Ya ditolak mentah-mentah oleh Enzo Ferrari ya, dari Italia. Maka sakit hatinya Henry Ford ini itu membuat dia menciptakan mobil sendiri yang pengen menyaingi Ferrari. Paham? Ngerti maksudnya? Ya. Apa yang terjadi kemudian? Dibuatlah mobil supercar Ford GT berapa itu, ada mereknya itu. Ketika diadukan dalam ajang, ya. Jadi Henry Ford yang membuat sebuah salah satu suku cadang atau spare partnya mobil tadi yang digunakan untuk balapan di ajang mobil itu Ferrari, Enzo Ferrari yang punya sang pemilik Ferrari, mobil Ferrari itu menolak mentah-mentah. Kadung ini sudah dibuat, Henry Ford itu akhirnya marah, dendam, sakit hati, maka dia membuat mobil tandingan yang digunakan dalam ajang perlombaan mobil tadi. Akhirnya apa? Akhirnya buatannya Pak Henry Ford tadi itu menang. Mereknya GT berapa tadi, ada ukuran, saya sempat lupa. Coba diklik karya mahakarya dari Henry Ford yang mengalahkan Enzo Ferrari. Nah itu akibat dendam yang baik. Paham ya? Jadi kalau kalian misalnya diremehkan orang, misalnya Torik ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahasa Arab, bismillah saya nanti akan dendamnya dendam baik, bukan dendam bunuh. Ya. Nah itu camkan baik
Jadi Imam Ali mengatakan dendam yang paling baik adalah membuatmu lebih baik. Ya. Nggak apa-apa, misalnya saya dulu pernah diremehkan orang, kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa. Ya saya sebenarnya nggak bales, cuman kita belajar akhirnya orang yang meremehkan jadi yang tidak bisa meremehkan, karena kita bisa kuliah di mana satu desa itu nggak ada yang kuliah. Nah, itu salah satu bentuk dendam yang paling baik. Paham ya?